silahkan dengar ucapan jahil dari Gus Muafik tentang masalah Wahabi. Ro mula tiyang mriku niku lek nganggo agama mesti nakoke dalile apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, silahkan dengar ucapan jahil dari Gus Muafik tentang masalah Wahabi. Ya maksudnya Salafi seperti itu. Silahkan antum dengar dan perhatikan. Wahabi niku nek cara jalur Islam jalur Jawi. Jalur Jawi niku jalure saking napa? Saking Najd. Nggih Muhammad bin Abdullah niku tiyang Jab tebih. Niku tiyang tebih niku kan mboten ngerti kehidupan Rasulullah kesehariannya lah mboten semerap. Pokoknya ndeloke niku perintah Quran kali perintah hadis tok. Wong panjenengan wong ora weruh jero. Turune nabi yo karo, apane yo karo, kebiasaan hariane Rasulullah mboten ero. Mula tiyang mriku niku lek nganggo agama mesti nakoke dalile apa. Karena mereka tidak pernah tahu kehidupan di dalam rumah tangga Rasulullah iku wong ado, dadi yang tebih. Baik. Antum dengar beliau mencela Wahabi atau Salafi gara-gara kata beliau mereka itu belajar Islam lebih jauh sumbernya. Karena dari Najd. Aneh tuh sampai muter otak gitu loh. Memikirkan gimana maksudnya si Gus Muafik ini. Perhatikan di sini antara Najd dengan Gus Muafik nih loh, Najd si Muhammad bin Abdul Wahab dengan Gus Muafik yang dari Indonesia, mana yang lebih jauh? Yang lebih jauh negara kita kan gitu. Kok bisa pula dia itu mencela Najd karena Muhammad bin Abdul Wahab gara-gara belajar Islam lebih jauh? Ya jauhan Gus Muafik dibandingkan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Ini kan berarti udah nggak nyambung gitu loh. Ketahuan nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa itu Najd gitu. Ngomongnya yang penting lebih jauh, ya lebih jauh kita gitu loh. Kalau seandainya memang lebih gara-gara siapa yang lebih dekat dengan tempat Nabi maka itu lebih mengetahui, berarti yang lebih mengetahui orang-orang Najd. Berarti orang-orang kita ini nggak tahu ilmu agama. Kalau memang cara mikirnya sebagaimana cara pikirnya si Gus Muafik, hadahullah, semoga Allah kasih dia hidayah. Perlu kita ketahui di sini, yang namanya belajar itu bukan siapa yang lebih dekat dan siapa yang lebih jauh, bukan. Tapi siapa yang lebih mengetahui tentang sebuah ilmu, tentang Al-Quran ataupun hadis, walaupun dia lebih jauh, maka itu lebih layak untuk kita ambil ilmunya. Faham? Bukan hitung-hitungan jarak. Lihat Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah berada di Hijaz, yang mana itu tempat Nabi SAW. Berangkat ngambil satu hadis dari Abdullah ibn Unais yang jaraknya sangat jauh sekali di Syam, utaranya Madinah, sangat jauh sekali. Sekarang Jabir ibn Abdullah yang lebih dekat tempatnya dengan Nabi kita Muhammad SAW belajar dari Abdullah ibn Unais, ngambil satu hadis dan perjalanan itu 1 bulan. Kok bisa? Karena ilmu itu bukan dihitung dari jarak. Ilmu itu adalah qala Allah qala Rasul. Kalau Abdullah ibn Unais mendengarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun jaraknya sangat jauh, diambil. Gitu loh. Bukan jarak-jarakan kita ini sekarang. Ini udah ketahuan bahwasanya dia itu nggak mengetahui bagaimana cara menuntut ilmu. Si Gus Muafik nggak tahu gimana kasusnya seperti itu. Kok bisa ada orang ngomong seperti itu? Apa kata Jabir ibn Abdullah? Balaghani hadithun an rajulin sami'ahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar seseorang ada hadis yang mana dia dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia berada di Syam. Apa kata beliau? Fasharaitu ba'ira, aku langsung membelikan onta. Langsung beli onta. Wasirtu alaihi syahra, aku berjalan selama 1 bulan. Faqadimtu alaihi Syam, sampai aku datang ke Syam berjumpa dengan dia. Apa kata Jabir ibn Abdullah? Inni khasyitu an tamuta au amut qabla an asma'ah. Aku takut engkau meninggal wahai Abdullah bin Unais, aku yang meninggal, sedangkan aku belum mendengarkan hadis itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari engkau dan juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa?
bukan hitung-hitungan jarak. Kalau seandainya kita hitung-hitungan jarak, tentu Jabir ibn Abdullah nggak bakal berangkat kepada Abdullah ibn Unais karena jaraknya lebih jauh. Harusnya kalau kayak gitu berarti Abdullah bin Unais ini nggak tahu apa-apa karena jauh dari tempat Rasul, karena di Syam. Ma'kul? Ya nggak ma'kul gitu loh. Makanya ini ketahuan ini orang jahil gitu loh. Jahil dalam agama dan juga jahil dalam berucap. Kemudian perhatikan di sini. Dia juga menyampaikan kalau orang-orang Wahabi pokoknya lihatnya itu perintah Quran dan hadis saja sehingga tidak tahu kehidupan Rasul. Lah, anak tuh sampai mikir otak lagi. Terus kita tahu kehidupan Rasul dari mana kalau bukan dari Al-Quran dan juga hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kita tahu Nabi pernah lakukan ini abasa wa tawalla dari Al-Quran. Kita tahu cara tidur Nabi SAW bagaimana dari Al-Quran. Ataupun dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu berjalannya bagaimana? Dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pernah bersama istri-istrinya seperti apa? Dari Al-Quran Al-Karim juga. Ataupun dari hadis Nabi SAW. Sekarang ana mau tahu, mau tanya ini ke Gus Muwafiq. Dari mana dia tahu kehidupannya Rasulullah SAW? Kecuali dari Al-Quran dan hadis. Dari mana dia dapat? Dari dongeng. Agama ana nggak dibangun di atas dongeng. Agama ana ini bukan agama novel. Agama ana ini bukan agama negeri dongeng yang nggak tahu kasusnya kayak mana. Agama anak kalau Allah kalau Rasul, terserah antum, syi'tum am abaitum, antum suka ataupun antum nggak suka, yang jelas anak tegas di sini. Mau dari mana lagi antum ambil kehidupan Rasulullah SAW kecuali dari hadis Nabi SAW ataupun dari Al-Quran Al-Karim. Makanya beliau sampai mengatakan juga seperti ini. Makanya kalau orang sana, orang-orang Wahabi bawa agama pasti nanyain dalilnya. Lah Allah, kalau bawa agama pasti nanya dalil. Mau nanya ke siapa lagi? Mau bawain apa lagi kalau bawa Al-Quran? Ya pasti bawa dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi kita Muhammad. Agama ya dalil. Apa lagi? Antum ahsan ana bawa Al-Quran, bawa hadis dibandingkan bawa perkataan antum, Gus Muwafiq. Jelas. Lah Ibnu Abbas saja marah loh. Sahabat Nabi SAW mangkir ataupun nggak mengikuti Al-Quran, nggak ngikutin hadis gara-gara perkataan Abu Bakar dan Umar. Bukankah Abu Bakar dan Umar membolehkan? Ternyata Allah dan Rasulnya melarang. Ini terjadi dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Disebutkan kana ba'dun nas yunadiru Ibnu Abbasin fi mas'alah. Ibnu Abbas pernah didebat dengan beberapa orang tentang sebuah perkara. Ibnu Abbas menyampaikan qala Allah qala Rasul. Dan ternyata orang-orang yang berdebat Ibnu Abbas mengatakan qala Abu Bakar bin Umar. Abu Bakar mengatakan ini dan Umar mengatakan itu. Antum lihat apa komentarnya Ibnu Abbas? Qultu lakum qala Allah wa qala Rasul wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Kalian mengucapkan perkataannya Abu Bakar dan Umar, kalian lebih pilih perkataan Abu Bakar dan Umar dibandingkan perkataannya Allah dan juga Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Ditakutkan nanti kalian akan dihujani dengan bebatuan dari langit. Maksudnya itu kena azab nanti kalian kalau menghindari ucapan Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam demi perkataannya Abu Bakar dan juga Umar. Dari mana kita ini beragama kecuali dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba putra atau antum. Bagaimana? Kalau urusan dunia wajar, gak usah Al-Quran dan hadis. Iya dunia. Tapi kata beliau ini beliau ulangi. Makanya kalau orang sana bawa agama pasti naik dalil. Ya iyalah. Kalau orang Wahabi bawain dunia pakai kalau Allah kalau Rasul baru salah. Buat mobil apa kata Allah apa kata Rasul? Salah. Nabi nggak pernah mengajarkan bagaimana caranya buat mobil, bagaimana caranya buat motor. Iya, itu tentang masalah dunia. Nggak perlu tanya Allah dan juga Rasulnya. Terbukti apa kata Rasul? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara agama, perkara dunia kalian. Tapi kalau agama, ikuti aku. Itu makanya jangan terlalu banyak ngawur dalam berbicara. Tahu ilmunya dulu, baru berbicara. Al ilmu qabla qawli wal amal. Dari mana kita ngambil? Pasti dari Al-Quran dan hadis kalau tentang masalah Al-Quran. Bukankah Allah berfirman fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul wa rasulihi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian itu dalam sebuah masalah berselisih apa pendapat yang benar, maka kembalilah kepada Al-Quran, kepada Allah dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kepada hadis. Kalau kalian beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, doa ana semoga Allah ngasih hidayah untuk beliau. Semoga Allah kasih hidayah. Hadahullah.
dan juga semoga Allah memberikan hidayah untuk kita semua. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan kebencian beliau terhadap Wahabi ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.